Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Dengan saya Gayuh Natemedal Fugani, NIM 36 dari PAK 18. Baiklah, persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Jenis persekutuan itu dibagi menjadi dua, ada persekutuan terbatas dan persekutuan dengan kewajiban terbatas. Dengan akta sebagai berikut: nama dari persekutuan, jenis usaha yang akan dijalani, kontribusi modal, penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan, prosedur yang digunakan, dan aspek lainnya. Baik, untuk akuntansi pendirian persekutuan bisa kita lihat ilustrasi di bawah ini. Andi, perusahaan perorangan telah mengembangkan beberapa peranti lunak untuk berbagai jenis komputer. Berikut merupakan neraca saldonya. Andi dan Budi setuju membuat persekutuan. Usaha Andi diaudit dan aset netonya dinilai ulang. Hasil audit dan penilaian menyatakan bahwa ada kewajiban sebesar 1 juta yang tidak tercatat, persediaan sebesar 9 juta, nilai wajar peralatan 19 juta, dan Budi akan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Transaksi di atas akan kita jurnal seperti berikut ini. Akuntansi untuk operasi persekutuan. Akun sekutu terdiri dari akun modal, prive, dan pinjaman. Alokasi laba. Kita beri ilustrasi alokasi laba bertahap. Yang pertama ada bunga 15% dari rata-rata modal. 2. Gaji sebesar 2 juta untuk Andi dan 5 juta untuk Budi. 3. Bonus 10% akan dibayarkan kepada Budi. Jika ada sisa akan dialokasikan 60% ke Andi dan 40% ke Budi. Untuk pengerjaannya bisa kita lihat schedule di bawah ini. Tiga, perubahan keanggotaan. 1. Sekutu baru membeli hak kepemilikan. Jika diketahui, saldo modal dan persentase laba dari persekutuan AB adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2012, Andi dan Budi mengundang Cinta sebagai sekutu dalam bisnis mereka menjadi persekutuan ABC. Cinta membeli 1/4 kepemilikan dalam modal persekutuan AB dengan jumlah biaya 9 juta rupiah dengan membayar Andi sebesar 5.900.000 dan Budi 3.100.000. Cinta akan memiliki modal sebesar 7.500.000. Cinta akan diberikan 25% bagian dalam pembagian laba rugi persekutuan. Bisa kita lihat pada perhitungan di bawah ini. 2. Sekutu baru melakukan investasi. Dengan kasus 1, nilai investasi sama dengan proporsi nilai buku persekutuan. Cinta membeli 1/4 kepemilikan modal senilai 10 juta dengan nilai buku sebesar 30 juta. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai investasi sekutu baru. Dalam hal ini, nilai investasi sama dengan proporsi nilai buku persekutuan, maka selisihnya adalah 0. Maka akan kita jurnal sebagai berikut. Baik, sedikit berbeda dengan yang tadi. Kasus 2, nilai investasi lebih besar dari nilai buku. Cinta menginvestasikan sebesar 11 juta untuk 1/4 kepemilikan modal. Langkah yang pertama, sama seperti tadi, adalah mencari nilai investasi sekutu baru. Karena dalam hal ini investasi lebih tinggi, maka terdapat selisih sebesar 750. Untuk mencatatnya, terdapat beberapa alternatif. Yang pertama, revaluasi nilai aset. Terdapat kenaikan nilai tanah persekutuan sebesar 3 juta, diakui menggunakan penerimaan sekutu baru dan dialokasikan kepada modal Andi dan Budi. Akan kita jurnal sebagai berikut ini. Alternatif 2, pengakuan goodwill. Langkah yang pertama adalah kita mencari estimasi jumlah modal yang dihasilkan dari sekutu baru. Langkah kedua adalah mencari estimasi goodwill dari sekutu baru yang akan dialokasikan kepada sekutu lama, yang jurnalnya bisa kita lihat di bawah ini.
Alternatif 3, metode bonus. Pada metode bonus, kita harus mencari bonus yang akan diberikan kepada sekutu lama. Dan bisa kita lihat perhitungannya di bawah berikut ini. Kasus 3, nilai investasi lebih kecil dari nilai buku. Cinta menginvestasikan 8 juta rupiah untuk seperempat kepemilikan modal. Langkah yang pertama, sama seperti tadi, kita mencari nilai investasi dari sekutu baru. Terdapat selisih minus 1.500.000. Alternatif 1, revaluasi nilai aset. Misalkan terdapat penurunan persediaan sebesar 6 juta, diakui sebagai penurunan nilai yang dialokasikan kepada sekutu lama. Bisa kita lihat perhitungannya sebagai berikut ini. Bagian cinta atas modal adalah 8 juta rupiah. Alternatif 2, pengakuan goodwill. Sama seperti tadi, langkah pertama adalah estimasi jumlah modal yang dihasilkan oleh sekutu baru. Langkah 2 adalah mencari estimasi goodwill. Baru kita jurnal sebagai berikut. Kas goodwill pada modal cinta sebesar 8 juta, 2 juta, dan 10 juta. Alternatif 3, metode bonus. Selisih sebesar 1.500.000 merupakan bonus yang dialokasikan kepada sekutu baru, dengan jurnal sebagai berikut ini. Berhentinya sekutu dari persekutuan. 1. Harga pembelian sama dengan saldo kredit modal sekutu. Andi memutuskan untuk mengundurkan diri dari persekutuan ABC pada saat saldo modalnya 55 juta, setelah mencatat peningkatan pada aset persekutuan termasuk pengakuan laba sampai tanggal pengunduran diri. Maka akan kita jurnal sebagai berikut ini. 2. Misalnya saldo modal Andi sebesar 55 juta dan seluruh sekutu setuju membayar Aldi sebesar 65 juta, persekutuan akan mencatat 10 juta sebagai bonus penyesuaian modal kepada Andi, dengan perhitungan sebagai berikut. Ada kalanya kelebihan tersebut diakui sebagai goodwill. Ketika diakui sebagai goodwill, akan kita jurnal sebagai berikut. Goodwill pada modal Andi dan modal Andi pada kas. Untuk memperdalam materi dan pemahaman kalian, maka saya ada beberapa latihan soal. Ada 3 latihan soal yang bisa Anda kerjakan, yang bisa kalian kerjakan, dan semoga materi ini dapat membantu kalian dalam memahami akuntansi persekutuan. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Sekian dan terima kasih.